Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama bimbingan konseling SMA Negeri 1 Suranenggala. Ya, ini sudah materi ke sekian ya. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube saya, Minnatul Maula. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Untuk kali ini kita akan sama-sama sharing mengenai pengembangan kepribadian. Ya, sekali lagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Minnatul Maula. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Suranenggala. Ya, alhamdulillah saya telah PNS dengan pangkat jabatan guru ahli muda penata 3C. Ya, sejak 2009 saya mengabdi di SMA Negeri 1 Suranenggala. Baiklah, sebelum memulai sharing mengenai pengembangan kepribadian, kita alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah ya teman-teman. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah ya. Ini materi mengenai pengembangan kepribadian, mengenal tipe-tipe kepribadian dan belajar menjadi pribadi yang baik dan menarik. Ini bisa diterapkan di kelas 10, 11, 12, di semester ganjil maupun semester genap, bahkan untuk SMP pun bisa diaplikasikan. Ya, sebelum mulai materi kita sebaiknya mengosongkan atau menetralkan pikiran dulu ya teman-teman. Kenapa? Supaya kita menganggap materi yang kita pelajari hari ini adalah materi baru, kita penasaran sehingga kita berminat untuk mempelajarinya. Ya, oke, kita mulai ke personality atau kepribadian. Sebelum belajar mengembangkan diri atau belajar menjadi pribadi yang baik dan menarik, kita sebaiknya mengenal dulu tentang tipe-tipe kepribadian. Ya, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah ada yang mendapatkan tentang tipe-tipe kepribadian ini, informasinya baik dari internet, seminar, ataupun dari yang lainnya. Oke, tentang kepribadian itu sendiri, definisinya mungkin teman-teman sudah tahu. Di sini saya simpulkan dari pendapat berbagai ahli ya, bahwa kepribadian adalah sikap, bakat, atau kemampuan yang dimiliki sejak lahir. Ya, dan kepribadian ini menyumbang 80% dari proses kesuksesan seseorang, sedangkan IQ atau intelijensi hanya menyumbang 20%-nya. Ya, untuk jenis kepribadian itu terdiri dari dua jenis ya teman-teman. Ada extrovert dan introvert. Ya, bisa dilihat dari asal katanya. Extrovert ini X atau extro yang artinya adalah di luar atau tambahan. Sedangkan introvert itu asal katanya dari in atau intro, yaitu di dalam, ya, di dalam gitu. Nah, jadi bisa dibedakan ya teman-teman, nanti kita akan paparkan satu-satu. Untuk tipe-tipe kepribadiannya ada sanguinis. Yang pertama ada sanguinis. Ciri khas dari sanguinis ini adalah orangnya ceria, spontan, suka humor, bergembira, kaya ide, banyak berbicara. Kelemahannya, dia pelupa, tidak disiplin, tidak menepati janji, kurang rapih, kurang terorganisir, bertindak sebelum berpikir, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada melankolis, atau kita kenal sebagai kepribadian yang mellow. Kamu mellow banget sih, nonton video sedih ikut nangis, dengar cerita sedih ikut nangis. Ya, ini orang melankolis. Tapi orang melankolis ini dia suka kerapihan, dia efisien, dia detail, dia teratur, terencana, sedikit berbicara tapi dia lebih banyak berpikir. Dia adalah perencana yang sempurna. Ya, itu tadi kelemahannya, bisa di play lagi sama teman-teman ya. Koleris, untuk tipe kepribadian yang ketiga yaitu koleris. Ini orangnya suka tantangan, dia memiliki ambisi yang tinggi, dia sangat percaya diri, dia sangat bersemangat, dia suka memimpin, suka mengambil keputusan, dan suka bertindak. Kelemahannya itu dia menjadi sombong, keras kepala karena dia merasa si yang paling gitu. Dan juga dia merasa mudah marah, tidak sabaran apalagi kalau pendapatnya tidak diterima.
Nah, untuk flegmatis yang keempat. Bisa jadi kepribadian flegmatis ini adalah kombinasi dari 3 kepribadian yang sebelumnya. Di dalam kepribadian flegmatis ini ada melankolis, ada sanguinis, ada koleris, ya itu. Nah, tapi kelemahannya itu monoton, tidak aktif, tidak memiliki ambisi, lebih suka di balik layar, kurang bersemangat, pendiam. Nah, itu tadi tipe-tipe kepribadian. Sekarang kita akan beranjak ke pengembangan kepribadian. Bu, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin menjadi pribadi yang menarik, disukai banyak teman. Itu yang sering dicurhati oleh murid-murid saya. Lalu what should I do? What should we do? Ya pelajari. Kalau sudah dipelajari, kalau sudah dipahami, ya kita harus melakukan, kita harus praktekkan. Ayo kita coba, ya. Kita mulai dengan menonjolkan kelebihan dan memperbaiki kelemahan. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap tipe kepribadian ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan bisa ditonjolkan, kelemahan bisa diperbaiki, sehingga kelemahan itu bisa menjadi kelebihan atau bisa menjadi potensi. Ya, semua tipe kepribadian bisa berpotensi mencapai kesuksesan hidup yang lebih baik. Itu ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Nah, karena kita di sini belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menarik, maka kita harus menghindari sifat-sifat ini ya teman-teman. Kita tidak boleh mudah marah, kita tidak boleh emosi kita tidak boleh tidak terkontrol. Kalau berbohong ya kita harus mulai belajar jujur. Kita tidak boleh kejam. Yang biasanya kita setiap hari mengeluh, mulai hari ini kita harus lebih banyak bersyukur ya. Kurangi keluhan, banyakin syukuran. Ya. Nah, lalu bagaimana Bu cara menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan? Mudah sekali teman-teman ya. Mulai dari sikap dulu. Kita harus sopan sama orang lain. Kalau kita sopan, orang lain akan sopan terhadap kita. Anda sopan, kami pun segan. Kita juga harus menghormati orang lain supaya kita juga dihormati oleh orang lain. Lalu busana kita harus rapi, bersih. Kemudian kita harus banyak senyum. Nah, ini saya simpulkan di ini aja ya. Kalau baca yang tadi sangat banyak banget, kita simpulkan di sini. Orang yang murah senyum pasti akan awet muda, banyak teman, disukai orang banyak, selalu sehat, jarang sakit, panjang umur, dan insya Allah masuk surga karena dia banyak pahala, banyak didoain oleh orang yang suka. Aduh, Bu Mimin baik banget, saya doakan Bu Mimin sehat selalu, saya doakan Bu Mimin panjang umur, saya doakan Bu Mimin masuk surga. Kan seperti itu, amin ya rabbal alamin. Lalu sebaliknya, bagaimana dengan orang yang selalu cemberut nih? Teman-teman kalau ngelihat saya cemberut, gimana rasanya? Pasti empet kan? Kita pun kalau ngelihat orang yang cemberut aja pasti akan males lah nemenin dia. Kalau dia orangnya mah cemberut aja, ngelihat air mukanya aja empet, lihat air mukanya asem ya, kayak gitulah kurang lebih ya. Orang yang selalu cemberut pasti tidak akan disukai banyak teman, bahkan banyak musuhnya. Karena banyak musuhnya jadi banyak yang ngedoain dia sakit lalu masuk neraka. Jangan ya. Nah, oke. 3 aspek ini yang harus kita kuasai kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik dan menarik. Pertama, dari pikiran. Pikiran kita harus selalu baik, harus selalu husnuzon. Lalu dari busana kita harus rapi, bersih, dan menggunakan busana yang tepat di momen yang tepat. Gitu. Lalu tutur kata kita harus yang sopan, yang baik-baik saja, karena tutur kata menunjukkan isi pikiran kita dan isi hati kita. Nah, kita mulai dari diri sendiri agar sepanjang hari kita menjadi berkah dan menjadi positif. Kita mulai dari bangun pagi. Bangun pagi kita harus bersyukur, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita bersyukur, alhamdulillah hari ini saya bangun tidur dengan perasaan bahagia, saya bangun tidur dengan perasaan sehat. Insya Allah hari ini saya akan memulai bekerja dan produktif. Nah, lalu yaitu kembali lagi ke senyum ya. Ini senyum adalah sedekah yang paling gratis. Untuk bisa senyum kita tidak memerlukan biaya. Orang kaya yang sudah banyak uang pun tetap membutuhkan senyuman orang lain. Dan orang miskin, orang papa yang tidak memiliki harta sepeser pun tetap bisa bersedekah dengan cara tersenyum. Kenapa? Karena dengan senyum kita memberikan efek positif kepada orang yang melihat kita.
selain senyum, kita juga penting untuk menghormati orang lain, ya. Jika kita menghormati orang lain, niscaya orang lain pun juga akan menghormati kita. Dengan menerapkan prinsip saling menghormati itu sama juga dengan kita menerapkan prinsip win-win solution atau simbiosis mutualisme. Anda enak, saya enak, Anda enak, kamu menang, saya menang, Anda menang, saya menang, ya seperti itu ya. Oke. Lalu kita juga harus menjadi orang yang penuh perhatian. Orang yang penuh perhatian bukan berarti selalu mencampuri urusan orang lain ya. Orang yang penuh perhatian pasti akan tahu kapan dia harus atau bisa memberikan perhatiannya dan kapan dia tidak harus, tidak boleh, bahkan tidak perlu bertindak atau tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Boleh perhatian, boleh, tapi tidak boleh terlalu mencampuri urusan orang ya teman-teman ya. Oke, pribadi yang baik dan menarik itu tidak muncul begitu saja teman-teman ya. Harus dilatih, harus dikembangkan. Salah satunya dengan cara mengasah inner beauty. Inner beauty adalah kecantikan yang terpancar dari dalam. Bagaimana caranya supaya orang melihat kita itu orang ini kayaknya vibes-nya positif deh, orang ini kayaknya baik deh. Caranya gimana? Ya latihan mengasah inner beauty. Caranya gimana? Ya ini, teman-teman bisa pause video ini dan baca satu-satu poinnya ya. Nah, untuk penentu kesuksesan itu ada 6 faktor ya teman-teman. Kita mulai dari 3 faktor pertama ya. 3 faktor pertama penentu kesuksesan yaitu beauty, brand, dan behavior. Ini juga yang menjadi penilaian ketika ada ajang Miss Universe dan lain-lain. Beauty kecantikan, brand kepandaian, dan behavior atau perilaku. Sekali lagi di sini disebutkan perilaku karena perilaku penting. Nah, penentu kesuksesan yang keempat yaitu skill atau keterampilan. Selain brain, selain kepandaian, kita juga perlu memiliki keterampilan. Lalu ada knowledge atau pengetahuan. Boleh pinter, boleh IQ-nya jenius, boleh. Tapi bukan berarti hanya itu saja kita akan menjadi sukses, tidak. Ada juga faktor lain yaitu attitude atau sikap. Ini yang paling penting. Sikap kita mencerminkan diri kita. Nah ini kalau dirumuskan kesempatan keberhasilan besar atau kecil, kita akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk sukses jika sikap kita positif. Nah ini bisa dilihat, pengetahuan minus sikap plus itu bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar. Apalagi jika pengetahuan plus dan sikapnya plus. Lalu yang kecil kesempatan yaitu jika sikapnya minus. Tuh bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu. Nah, oke, ini kesimpulannya untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus fleksibel, tidak kaku, supaya kita lebih disukai dan lebih besar memiliki kemungkinan menjadi orang yang berhasil. Ciri-ciri orang yang fleksibel, dia toleran, pengertian, tidak rasis, dan dia juga empati. Empati itu beda dengan simpati ya teman-teman. Kalau simpati hanya perasaan iba, kalau empati lebih ke langsung bertindak, berbuat untuk membantu. Sikap positif harus terus dilatih. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini saya menyampaikan sharing seperti ini, berbagi tentang menjadi pribadi yang baik dan menarik. Bukan berarti saya sudah menjadi pribadi yang baik dan menarik, bukan. Saya pun di sini masih belajar. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama bisa belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.